Eh, baik, ya memang persoalan korupsi ini adalah persoalan yang memang harus diberantas secara sistematis ya. Ya. Artinya sistematis istilahnya adalah secara akarnya. Tentu kalau sekarang ini mau membasmi korupsi di era sekarang ini memang agak sulit. Mengapa? Karena budaya yang sudah akut dan sudah mendarah daging para pemimpin di negeri-negeri khususnya di Indonesia ini yang sehingga susah memang tanpa ada perubahan sistem. Jadi asalnya sebetulnya adalah yaitu adalah pengaruh dari ideologi kapitalisme atau mabda' Ra'asmali ya. Artinya apa? Kalau ideologi kapitalisme namanya istilah bahasa Arabnya Ra'asmali, kepalanya harta ya. Berarti kan selalu apapun yang menjadi pijakannya, apapun yang dilakukan selalu orientasi materi sehingga menghalalkan segala cara. Nah, oleh karena itu tidak ada jalan lain adalah memang harus berubah sistem, yaitu dari ideologi kapitalisme menjadi ideologi yang Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, memang persoalan korupsi bukan persoalan individu. Karena kalau individu itu adalah bukan namanya korupsi sebetulnya. Individu, misalnya masyarakat, ini adalah mencuri, ya kan mencuri. Jadi kan kalau korupsi di atasnya mencuri, sebetulnya. Namun kalau pejabat-pejabat itu dikatakan korupsi. Nah, kalau menyalahgunakan wewenang, ya menyalahgunakan wewenang. Nah, dalam hal ini kasus ya yang sekarang misalnya dua menteri ya, KKP dan menteri sosial memang menarik dikaji karena memang akar permasalahannya yang di Indonesia memang tidak berhasil memproduksi SDM orang-orang yang bisa menjadi toladan di tengah masyarakat, di kalangan umat dari masing-masing partainya. Nah, seharusnya kan masing partai itu yang membuat orang-orang itu menjadi yang lebih baik. Artinya dia menjadi contoh, tetapi kalau dilihat struktur konstruksi struktur pilar pemerintahan di Indonesia, eksekutif baik walaupun legislatif, itu kan awalnya dari partai semua, lahirnya dari partai. Ternyata partai ini sebetulnya gagal membuat mengkader SDM-nya, baik para kader-kadernya, walaupun para ketuanya dan para kader-kader unggulannya atau kader andalannya. Ini adalah suatu kegagalan sebetulnya, sehingga memang ada masalah. Dulu dikatakan bahwa tidak ada partai yang korupsi, memang masih di luar sistem. Tapi pas masuk di pemerintah korupsi. Kalau belum pernah pemerintah memang nggak pernah korupsi. Karena apa yang mau dikorupsi? Karena uang partai nggak ada, ya kan gitu ya. Nah itu setelah masuk korupsi. Seperti di Indonesia kita tahu bersama ada dikatakan asasnya Islam misalnya. Setelah jadi menteri, jadi legislatif, jadi yudikatif juga ya. Tahu-taunya juga korupsi juga. Nah, ini kan simalakama. Mengapa? Karena memang masuk dalam satu sistem, ya, sistem yang sudah menjadi budaya. Ya, sehingga ada anekdot memang dari luar itu. Jadi dia dikatakan kayak gini, kalau orang buta ya, ini ada istilah yang agak bersama, saya baru dapat anekdot ini.
Jadi kalau orang jujur ya, yang ada dari luar ya, misalnya dari Singapura atau dari Eropa atau dari Jepang. Nah, kemudian dibandingkan orang jujurnya Indonesia ya, karena beda ini. Karena memang dibuat orang jujurnya misalnya Jepang itu, nah ini netral ya, ini belum saya bicara tentang Islam. Orang jujurnya orang Jepang itu memang sudah terbiasa budaya seperti itu ya. Budayanya malu kalau mencuri, malu kalau korupsi, itu di sana budaya seperti itu. Nah, kalau di sini malu kalau tidak korupsi, nah itu bedanya itu. Kebalik malahnya. Iya. Jadi malu kalau tidak ngambil apa-apain, malu kalau nggak ada cashback, malu kalau tidak ada fee dari transaksi kontrak dari dari proyek ke proyek itu. Bayangkan kan dari berapa triliun itu yang dikorupsikan berapa miliar ya, dari dana bansos 272 kontrak kan kalau nggak salah itu kan sebetulnya dana ini untuk orang miskin. Dari 300.000 diambil berapa, 10.000 ya? 10.000. Berapa persen dari itu, kemudian itulah yang dikorupsi. Nah ini kan sebetulnya sudah hidup susah, korupsi lagi. Ini ya Allah, ini kalau ada tempatnya neraka ini seharusnya neraka yang paling bawah ini kalau ada tempatnya. Nah, oleh karena itu memang tidak ada solusi yang selain itu adalah solusi yang Islam. Ya, mengapa? Karena ya kalau kita bicara tentang Islam, berarti kita bicara paradigma dasar sumber hukum, pola pikir, dan perilaku. Jadi itu. Sumbernya dari mana? Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kemudian pembentukan karakter itu adalah pembentukan akidah Islam, pola pikir dan kepribadian, pola sikap yang Islami. Itu yang pertama dulu sebetulnya yang harus dibangun oleh seorang seorang Muslim yang baik, yang sejati, yang unggul, yang kafah gitu ya. Nah, kemudian sehingga ada istilah yang masyhur itu adalah ketokohan individu. Ya. Makanya kan dalam hadis, bahkan dalam Al-Quran hampir sama bunyinya, mengatakan bahwa ittaqullaha aitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun Anda berada. Itu kan ittaqullaha aitsuma kunta. Dimanapun Anda berada. Jadi Anda berada itu mau dalam ibadah, mau di luar rumah, mau di tempat kerja, ya, mau di luar rumah, atau di mana, di jalan, atau pergi kemana saja, itu ketakwaan itu menjadi modal dasar dalam Islam. Artinya, walaupun kalau ketakwaan itu ada peluang, dia tidak akan melakukan yang korupsi misalnya, ya, tidak akan melakukan. Mengapa? Karena ditawari apapun kalau hatinya bersih, sudah bagus, itu tidak akan terlena dengan uang. Walaupun memang ada peluang ke sana, ya, kalau bahasa ininya ada malaikat, ada setan, ya kan, misalnya kayak gitu ya, ada godaan setan misalnya. Tetapi dalam hal ini kecenderungan orang Islam yang benar-benar yang memiliki saksi yang baik, dia ditawari apapun dalam kemaksiatan, mau dibayar pun tidak akan diterima. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perbaikan sistem ini adalah memang harus sistemnya yang Islami. Artinya apa? Perubahan fundamental itu adalah suatu sistem yang dimana ada 3 pilar sebetulnya, dalam artian kalau kita bicara dalam Islam, secara Islam, pertama ketokohan individu yang tadi saya bahas, yang kedua adalah pengawasan dari masyarakat. Pengawasan masyarakat itu adalah dia akan merasa malu, dia akan merasa kontrol dari masyarakat kalau berbuat dusta, apalagi tidak jujur, apalagi korupsi, mengambil barang yang bukan miliknya, itu akan merasa perang
kontrol dari masyarakat itu akan kuat. Ya, mengapa? Karena kulturnya itu. Ya, mengapa dikatakan sini peran masyarakat akan kuat? Karena menjadi suatu kultur budaya yang menjadi yang lebih baik. Ya, mengapa? Karena orang misalnya tadi yang saya katakan malu kalau korupsi, akan muncul itu pengawasan pada masyarakat dimanapun dia berada, kan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah peran negara. Peran negara di sini memang seperti dalam Islam itu namanya hukum taksir namanya. Jadi khalifah bisa membuat aturan terhadap orang yang korupsi menyalahgunakan jabatan dalam Islam. Macam-macam, bisa hukum mati, bisa pengasinan, bisa publikasi. Maksudnya publikasi itu mengumumkan kepada semua orang bahwa dia itu korupsi gitu. Ya. Ini kan malu ini, ya kan gitu ya? Iya, betul. Nah itu boleh diasingkan, macam-macam itu taksir. Hukum taksir itu nanti khalifah yang nanti akan menentukan nama hukumnya. Ya, bisa hukum mati, boleh yang lain. Nah, oleh karena itu dalam hal ini memang dalam Islam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi itu diantaranya adalah adanya pengawasan yang melekat. Ya, jadi pada zaman Rasulullah, pada Khulafaur Rasyidin itu selalu ada namanya lembaga pengawasan harta. Itu ada. Oh, gitu. Ya, ada lembaga di pengawasan harta. Jadi itu harus ada. Mengapa? Karena pengawasan itulah nanti akan selalu menjadi, kalau sekarang itu ada namanya audit ya, itu seperti itu kalau bahasa sekarang ya. Jadi ada audit yang dilakukan oleh pemerintahan ya. Itu yang dilakukan pada zaman Rasulullah dan sampai khilafah Turki Utsmani. Kemudian yang kedua adalah diberikan gaji yang layak ya para pejabat. Walaupun memang ini bukan menjadi suatu standar. Apakah dijamin seseorang itu digaji lebih tinggi kemudian orang nggak korupsi? Direktur Pertamina ya, BUMN itu kan lebih besar gaji daripada menteri, tapi korupsi juga. Tapi ini kan bukan jaminan memang. Ya. Jadi istilahnya hidup seragam memang itu dalam ekonomi kapitalisme ya. Kalau diikuti namanya antara need ya dan want, jadi ada istilahnya kebutuhan. Itulah membedakan itu orang Islam dengan orang kapitalisme sebetulnya. Artinya yang memiliki kejiwaan yang Islami, pola pikir dan perilaku yang Islami. Need dan want. Kalau orang kapitalisme itu kan selalu menginginkan adalah keinginan. Walaupun nggak punya harta, nggak punya apa-apa, bagaimana caranya supaya memiliki harta? Lewat kredit, kan gitu. Nah, kalau dalam Islam enggak. Islam keingin sesuai kebutuhan ya itu. Ya. Contoh misalnya, saya contohkan pribadi saya. Teman-teman di dosen itu. Kalau punya uang 200 juta, dia nggak mau beli Xenia, mobil. Dia maunya Pajero. DP-nya 200 juta, yang lainnya cicil. Cicil pakai apa? Bunga bank. Kredit. Gitu. Saya bilang ya hidup ini kan, saya beritahu, saya itu nggak bisa tidur saya kalau ada utang. Bisa tahu gitu. Saya bilang, dalam Islam itu kan kalau bisa itu dihindari namanya utang. Apalagi kalau dipaksakan namanya itu kalau dipotong gaji misalnya kan. Potong gaji kita berapa sih kalau PNS? 4 juta. Cicilannya Pajero 10 juta. Bagaimana nggak stres itu? Stres kan? Gimana nyicilnya itu? Ujung-ujungnya kan berarti kan perilaku ini kan memang kapitalisme. Itu nggak bisa terpisahkan dari situ. Sehingga memang yang jadi menteri yang dulu hidupnya dari bawah ya misalnya sampai Prabowo itu marah-marah katanya lewat jumpa persnya dengan saudaranya itu. Bapak Menteri KKP itu adalah anak binaannya Prabowo yang diangkat ya, disekolahkan
sehingga dia marah katanya. Nah ini kan sebutnya bukan jaminan ya untuk apa namanya bahwa dari hidup yang apa namanya apa tadi kultur tadi itu memang menjadi hal yang perlu diperhatikan. Jadi sekali lagi bahwa dalam pemerintahan ini memang penerapan gaji tadi itu memang bisa menjadi hal yang menjadi juga, tapi memang dalam Islam juga sampai berapa 3.000 dinar ya itu gaji pada pegawai ya. Kemudian yang lain itu adalah adanya sanksi tadi berat diberikan kepada orang yang melakukan korupsi, bahkan pemecatan langsung ya, pemecatan bagi yang melakukan indikasi korupsi. Dan juga pada zaman yang terkenal itu Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah termasuk Khalifah Utsman, kemudian Umar Abdul Aziz ya, yang pejabatnya wajib dihitung hartanya tak kala diangkat menjadi pejabat, dan sesudah menjadi pejabat dihitung lagi. Nah itu tuh perbuatan terbalik namanya dalam Islam. Sekarang adakah seperti itu? Enggak ada, karena bukan sistem Islam yang diterapkan. Nah gitu. Kalau mau menerapkan seperti itu bisa. Nah, ada kan sekarang laporan harta kekayaan negara itu bagi pejabat negara. Nah itu kan malah banyak hitung-hitungannya yang keliru, dibuat-buat macam-macam. Ada hartanya ditutup-tutupin, ya biar dia katakan nggak banyak hartanya gitu, biar nggak diaudit. Nah itu malah seperti itu, berarti kan nggak jujur lagi. Nah ini yang ada, yang terjadi sekarang kan seperti itu. Nah, kemudian ini kan namanya gulul ya nanti. Nah, kalau pejabat dalam Islam itu menyalahgunakan wewenangnya, mengambil fasilitas negara, itu termasuk gulul. Itu berdosa namanya, berdosa. Jadi fasilitas negara jadikan pribadi, yaitu memfasilitasi, ya, bukan cuma mengkorupsi, ya. Memang sangat berpeluang memang kalau pejabat itu, karena dengan tanda tangannya, dengan lisannya, instruksi, salah sedikit bisa korupsi sebetulnya. Kalau salah menerjemahkan bawahannya, ya, memang harus hati-hati memang kalau itu jadi pejabat dalam era sekarang, karena aturan sekarang ini juga banyak aturan juga, tapi pelaksanaan juga kurang, ya gitu ya, macam-macam, atau tebak pilih kan gitu ya, dibuatkan aturan untuk seseorang biar bisa ditangkap tidak ditangkap atau tidak menjadi saingan berat dalam pemerintah, macam-macam lah dari analisa politik yang ada sekarang. Nah jadi memang ya solusinya ya, kalau ada yang mengatakan mau ganti SDM atau ganti sistem, dua-duanya harus diganti, itu jawabannya. Jadi sistem kapitalisme jadi sistem Islam, SDM-nya harus diganti juga jadi ya Islami. Kalau sebetulnya itu persoalan pemimpin yang memenuhi syarat sebagai pemimpin, syarat syaba'ah ya, syarat 7 ya nggak ada masalah. Nggak mesti harus ulama, tapi memenuhi bukan wanita, bukan orang kafir, dia orang Islam, nggak ada masalah ya sebetulnya. Yang penting memiliki karakter pemikiran yang Islami, memiliki keturunan Islami, itu tidak ada masalah. Yaitu dari tanggapan saya. Baik, Pak Nurdin, saya tadi mau memperdalam sedikit sedikit yang salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku korupsi di sistem yang kapitalistik itu adalah kultur politiknya, gitu ya. Kultur politiknya di mana para politisi kebanyakan berhutang kepada atau memiliki hutang kepada para pemilik modal atau para pengusaha, sehingga nanti ketika dia menjabat kecenderungan dia untuk memberikan fasilitas atau kemudahan kepada kepada para pengusaha atau para pemodal ya, yang sudah berinvestasi kepada dia di saat perjuangan politiknya itu akan sangat besar. Nah, kalau di dalam Islam sendiri kultur politiknya itu seperti apa gitu, sehingga peluang terjadinya korupsi terutama yang dilakukan oleh para pejabat negara itu bisa tertutup. Nah, jadi dalam Islam itu memang ada. Jadi
adil dan amanah. Jadi pemimpin itu syaratnya harus adil dan amanah. Nah, artinya apa? Adil dan amanah itu mengapa pada zaman Khalifah Umar Abdul Aziz itu memerintahkan semua khotib pada masa itu agar membaca akhir khutbah itu fa innallahu ya'muru bil ahli wa ihsan wa itaa'il qurba wal munkar, kan itu kan? Itu agar masyarakatnya itu adil dan berbuat ihsan. Nah, itu sebenarnya makanya itu yang menjadi harus budaya kultur politiknya, adil dan ihsan dan amanah itu sebetulnya. Artinya apa? Kalau pejabat itu amanah, tanggung jawab, maka dia akan melaksanakan wewenangnya itu sesuai dengan jujur gitu ya. Maksudnya tidak akan nego-nego gitu. Ya, dia akan melaksanakan amanahnya sesuai dengan amanahnya secara proporsional. Dia tidak akan memanfaatkan jabatannya dengan memperkaya harta. Nah, memang ada beberapa analisa memang ada namanya high cost biaya yang tinggi apabila mau jadi pemimpin di negara-negara berkembang. Ya, jadi harus juga dipahami struktur negara berkembang, negara maju ini terlepas ini ya dalam Islam dulu. Negara berkembang, negara maju, ya ini realita memang. Dan negara yang middle, tengah-tengah, ya antara maju dan negara berkembang. Biasanya ini jarang dianalisa dan oleh para ahli politik dan ekonomi ya, atau belum ada dalam satu buku yang secara mengembangkan teori ini. Tapi memang fakta seperti ini. Jadi negara berkembang itu biasanya ingin menjadi pemimpin itu karena mau mencari harta. Biasanya. Yeah. Nah, oleh karena itu sebelum menjadi pemimpin dia harus cari harta dulu untuk kos politik. Mengapa? Karena ini ada pilkada. Oleh karena itu dalam Islam, ini juga dibahas ini kaitannya dengan ini, itu hemat. Dalam pemilihan dalam Islam itu tidak perlu ada pilkada. Cukup khalifah menunjuk wali, gubernur, kemudian para wali kota, bupati, waliatul fuyun itu untuk menjadi pembantunya. Nah, kalau dalam kapital demokrasi sekarang ini biaya politiknya tinggi. Sehingga apa yang terjadi apabila biaya politik tinggi itu sebagai modal untuk apabila sudah jadi eksekutif atau legislatif, dia akan kecenderungan itu akan ingin mengembalikan dari biaya politik tadi, apalagi kalau utang, kan gitu ya. Iya, ada juga yang berutang itu utangnya kemana? Para konglomerat, ya kan gitu ya. Ada pemilik modal, ini nggak bisa dipungkiri, memang sudah fakta seperti itu. Sehingga apa yang terjadi ya itu jadi semacam suatu siklus lingkaran yang memang lingkaran yang harus masuk pada titik dari awal. Jadi misalnya dia titik misalnya menuju misalnya ada dari 1 sampai 360 derajat ya, 0 sampai 360. Terus misalnya dia mencari duit 0 sampai 360 derajat, dia harus mengembalikan juga sampai 360 derajat itu kalau diandaikan seperti itu. Misalnya kalau dia biayanya 1 triliun, dia harus cari duit tuh 1 triliun untuk membayar utangnya itu. Nah gitu kan. Dan itu nggak bisa dipungkiri, memang seperti itu. Nah, oleh karena itu di Indonesia yang bukan, ini lanjutannya lagi, di Indonesia karakternya kalau bukan pengusaha jadi pemimpin, ya, yang bukan orang kaya jadi pemimpin, kecenderungannya mencari modal dulu, baru bisa menjadi presiden atau menjadi wali kota, menjadi gubernur. Mengapa? Karena biaya politiknya, kampanyenya itu mahal gitu. Tertulis sedikit, tapi yang nggak tertulis itu banyak. Bisa 100 kali lipat daripada yang tidak tertulis. Kalau enggak menang. Gitu. Itu memang sudah falsafah yang sudah menjadi kebiasaan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Jadi
memang seperti itu. Contoh misalnya ya, ini agak sedikit ini di Medan. Di Medan kemarin siapa yang menang pilkada? Di Medan. Menantunya. Ya kan? Padahal lawannya itu siapa? Incumbent. Yang lawannya itu dulu kan dari siapa? Sama partai. Yeah. Kemudian dia pindah ke partai yang lain kan gitu untuk cari pintu masuk kan gitu. Nah ini kan mengapa? Karena ya tidak terlepas pasti itu high cost-nya itu lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Tidak mungkin itu bisa mengalahkan. Walaupun memang ada faktor misalnya X dari atas, tetapi nggak terlalu banyak gitu. Walaupun menang tipis kemarin, itu kemarin itu. Jadi memang itu ya menjadi biaya politik yang tinggi untuk masuk dalam panggung politik, sehingga untuk mengembalikan itu juga harus mencari pengembalian itu. Nah, saya kemarin kapan itu saya nontonnya di Eropa News atau wawancara politik dari Harvard atau dari mana itu, dari Eropa. Jadi analisnya seperti ini. Mengapa banyak korupsi? Ya itu diantaranya kayak gini alasannya. Diwawancara dari newsnya itu bahwa memang diantaranya karena biaya politik juga tinggi, dan juga negara-negara berkembang itu biasanya pemimpinnya itu memang keturunannya bukan orang kaya, orang miskin katanya, sehingga nggak sehingga dia mencari duit dulu untuk jadi pemimpin. Wajar kalau jadi pemimpin itu korupsi karena dia nggak punya duit sebelumnya, katanya bilang begitu. Betul. Beda kalau yang sudah mapan seperti negara-negara Eropa atau misalnya di negara-negara ini jarang yang isu korupsi sehingga ditangkap KPK. Walaupun ada juga, kalau di Jepang kan langsung mundurkan diri kalau ada indikasi kan kayak gitu, walaupun juga ada, tetapi kecenderungannya seperti itu.